Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Putri Tia Natalia, dengan NIM 215080 100 111 di sini saya akan menjelaskan mengenai um, aplikasi sel Pungka atau Punca pada uji toksisitas. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian dari toksikologi, mengapa kita mempelajari toksikologi, lalu juga macam-macam dari jenis-jenis uji toksisitas, lalu klasifikasi bahan toksisitas, pengembangan uji toksisitas dengan sel pungka, lalu pemilihan sel pungka, hingga kesimpulan. Apa itu uji toksisitas? Nah, uji toksisitas itu merupakan bagian dari toksikologi yang merupakan cabang ilmu pengetahuan terhadap bagaimana sih cara kerja dari zat kimia yang merugikan organisme. Tapi kira-kira mengapa nih kita harus mempelajari toksisitas ini? Nah, kenapa gitu? Karena dengan mempelajari uji toksisitas, kita bisa tahu bagaimana efek bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia, yaitu kira-kira bagaimana sih akibatnya, dampak, nah yang timbul dari berbagai jenis toksik atau zat senyawa kimia yang ada di sekitar kita sebelum dipasarkan ataupun sekiranya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul. Nah, uji toksisitas ini biasanya umum digunakan dalam bidang farmasi. Kira-kira ya biasanya untuk membuat obat-obatan dan sebagainya, gitu ya. Dan tentunya hal ini harus melalui proses uji terlebih dahulu, sehingga sifatnya yang awalnya berbahaya, setelah melalui proses uji itu, kita kan bisa tahu apakah senyawa ini kira-kira kalau kita buat menjadi obat itu kira-kira aman atau tidak. Dan juga ya, itu aman bagi kita konsumsi atau kira-kira bagaimana sih kalau semisal kita terpapar dengan zat atau senyawa kimia toksik, itu kita juga bisa sekiranya tahu bagaimana untuk mencari solusi untuk keluar dari permasalahan terpaparnya zat kimia. Uji toksisitas ini dikategorikan ya berdasarkan karakteristik toksik dan tingkat level toksisitas. Yang tentunya hal ini bertujuan untuk kita ini dapat mengetahui dosis apa gitu loh. Seberapa dosis yang bisa kita manusia ini respon lah gitu. Respon kita untuk menahan ataupun bertahan dengan tingkat dosis yang dari rendah hingga tertinggi. Jadi kita juga bisa tahu selain bagaimana kita bisa bertahan dalam dosis yang rendah ataupun tinggi, kita juga bisa tahu kira-kira dengan pengujian ini target organ yang akan terkena ketika terjadinya paparan zat kimia. Ada 4 macam uji toksisitas. Nah, yaitu ada in vivo, in vitro, LD50, dan LC50. Nah, walaupun tujuan dari uji toksisitas ini untuk kepentingan manusia, akan tetapi tes ini sebaiknya dilakukan dengan tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian, sebagai bahan ujinya. Karena kita tidak boleh menggunakan manusia, jadi kita menggunakan alternatifnya, yaitu menggunakan model lain, misalnya seperti hewan. Ya, contohnya ya hewan itu misalnya ghost gitu. Kita bisa menggunakan sel, bakteri, dan masih banyak lagi. Saat ini penggunaan hewan itu juga sudah sebisa mungkin sebenarnya dikurangi, atau bahkan sebisa mungkin sudah tidak lagi digunakan. Akan tetapi untuk dalam pengujian uji toksisitas menggunakan in vitro itu mungkin agak sulit kalau misalnya kita nggak menggunakan hewan. Tapi ya masih bisa dilakukan. Kenapa gitu ya? Kenapa agak sulit apabila tidak menggunakan hewan gitu? Karena hewan itu ya kan dia terutama hewan yang pastinya memiliki karakteristik yang mirip seperti manusia. Nah, hewan dengan karakteristik yang mirip dengan manusia itu mempunyai organ-organ dalam yang cenderung mirip lah dengan manusia gitu. Jadi misal hewan ini mempunyai liver. Nah, kan liver itu kan tujuannya itu untuk memetabolisme berbagai masukan yang masuk ke dalam tubuh gitu kan. Jadi ketika kita melakukan pengujian menggunakan hewan ya kita bisa tahu gitu bagaimana reaksi yang terjadi pada hewan tersebut dan juga ya itu menjadi hal yang sama ketika kita manusia terpapar oleh zat kimia gitu yang diujikan pada hewan uji. Jadi ya, agak sulit apabila tidak menggunakan hewan sebagai model atau hewan uji. Nah, jadi kita masuk ya ke macam-macam uji toksisitas. Nah, yang pertama yaitu in vivo. Uji toksisitas in vivo
yaitu merupakan uji toksisitas pada hewan coba untuk tingkat seberapa toksiknya suatu zat atau bahan kimiawi terhadap perubahan fungsi biologis maupun perubahan yang sifatnya itu patologis pada organ vital yang berlangsung selama ya kurun waktu tertentu. Penggunaan model uji ini juga ya diperuntukkan agar bisa memprediksi toksikan yang terdapat di dalam manusia. Hewan-hewan yang digunakan itu ya biasanya haruslah hewan yang mempunyai sel organesel, sel, ataupun organ yang mirip dengan manusia. Karena itu artinya ya dalam pengujian uji in vivo ini kita menggunakan model yang serupa dengan manusia atau tepatnya seperti hewan mamalia ya seperti tikus, monyet, dan kelinci. Nah, yang kedua yaitu in vitro. Nah, uji toksisitas in vitro ini merupakan uji penentuan tingkat seberapa sih toksiknya masukan bahan kimia yang diuji menggunakan media biakan sebagai subjek dari pengujian. Model hewan uji toksisitas in vitro ini sangat dibatasi. Hal ini dikarenakan adanya tingkat eksploitasi yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Dan hal ini menimbulkan concern gitu ya terhadap hak-hak hewan yang akhirnya menjadi tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pendekatan lain yang bisa dilakukan dengan menggunakan uji toksisitas in vitro, yaitu dengan mengembangkan lagi cara pengujiannya, dengan mengganti hewan-hewan tersebut menggunakan bakteri, sel primer, ataupun sel pungka dan jaringan lainnya. Karena selain itu juga menjaga keseimbangan ekosistem, hal ini pun juga akhirnya membuat bidang biologi molekuler itu bahkan rekayasa genetika juga menjadi maju. Karena terjadi kemajuan gitu kan di bidang tadi, hingga ada bahkan kemungkinan pengujian suatu efek dari berbagai jenis kimia itu terhadap jaringan sel itu ada kemungkinan bisa dilakukan. Metode uji toksisitas ini juga semakin meningkat semenjak adanya konsep 3R yang dikemukakan oleh Russell dan Berg, yakni ada 3 konsepnya yaitu reduction, refinement, dan replacement. Ini dilakukan pada hewan uji coba di penelitian laboratorium. Jadi yang pertama yaitu reduction. Reduction ini berarti penggunaan hewan uji coba atau model uji coba seminimal mungkin untuk mendapatkan data keamanan dari bahan uji atau bahan senyawa kimia yang sedang kita coba dengan kualitas yang memadai tentunya. Yang kedua yaitu refinement. Refinement ini mencakup seluruh pengukuran dan parameter pengujian yang harus mengurangi nyeri, stres, dan ketidaknyamanan dari hewan atau model yang kita gunakan sebagai bahan percobaan. Yang ketiga yaitu replacement. Replacement ini merupakan metode alternatif yang dapat menggantikan hewan uji coba. Salah satu bentuk dari replacement ini yaitu dapat kita lakukan pada uji in vitro ya. Kira-kira kok bisa gitu? Kenapa gitu ya? Itu karena uji toksisitas in vitro selain bisa digunakan sebagai penapisan awal dari bahan kimia yang sedang kita uji atau bahan toksisitas yang sedang kita uji, itu bisa juga mengurangi penggunaan hewan yang sedang kita coba atau gunakan sebagai bahan uji. Selain itu juga menolong kita gitu untuk menetapkan berapa sih kira-kira gitu ya rentang dosis yang akan diujikan nanti gitu. Kemudian uji in vitro ini juga memiliki kelebihan ya, yaitu dapat mendeteksi dengan cepat kerusakan tingkat seluler. Ya, yang selanjutnya yaitu LD50. Kita bisa lihat ya ada tabel di samping. Tabel di samping itu merupakan toksisitas dari beberapa organisme yang dikenai dengan senyawa toksin. Untuk nilai LD50 pada LD51 hingga 10 itu menunjukkan bahwa organisme yang terpapar L50 dari 1 hingga 10 itu terpapar misalnya senyawa arsenik. Berarti dengan organisme yang mendapatkan paparan arsenik dengan hasil LD51 hingga 10 ini artinya ya organisme ini terpapar senyawa toksin yang tinggi. Kemudian selanjutnya ya organisme yang terpapar L50 yaitu yang kedua 10 hingga 100. Artinya tuh organismenya itu terpapar toksin dengan tingkat yang menengah. Ketiga yaitu ya yang L50 100 hingga 1000. Itu tuh artinya organismenya itu terpapar oleh senyawa dengan tingkat LD50 yang 100 hingga 1000 itu dan tergolong ke dalam klasifikasi toksin yang ringan. Nah, yang kedua yaitu LC50. Kita juga lihat lagi di tabel di samping, itu merupakan kriteria tingkatan nilai toksisitas dari akut LC50 yang dilakukan kurang dari 48 jam pada lingkungan perairan, yaitu di mana suatu perairan itu dinyatakan mengandung racun yang tinggi apabila nilai LC-nya itu kurang dari 1. Sedangkan suatu perairan dinyatakan mengandung racun yang sedang itu apabila nilai LC50-nya berada pada nilai lebih dari 1 dan mungkin kurang itu harusnya saya. Itu kurang dari 1000. Gitu. Jadi dia berada di antara nilai 1 dan 1000.
dan itu tidak boleh kurang dari satu dan itu tidak boleh lebih dari satu. Nah, yang ketiga yaitu racun rendah ya. Jadi suatu perairan itu dinyatakan tingkat toksisitasnya rendah apabila nilai LC50-nya itu lebih dari 100. Untuk LC50 sendiri, pengujiannya itu perlu melewati beberapa tahapan. Jadi pertama itu ada tahapan uji pendahuluan dan selanjutnya yaitu uji lanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi bahan toksisitas. Untuk klasifikasi bahan toksisitas ini terbagi menjadi beberapa subkategori ya. Itu ada 3, yaitu ada akut, subkronik, dan kronik. Nah, untuk akut sendiri, ini efek akut ini memiliki respon gitu ya. Ditandai dengan respon yang cepat dan serius dengan dosis yang tinggi dalam jangka pendek. Racun akut akan mengganggu proses fisiologis yang tentunya juga akan menyebabkan berbagai macam gejala, bahkan menyebabkan kematian. Jika ini terganggu, efeknya itu tentunya pada racun akut ini ya, itu tuh efeknya cukup tinggi, terutama pada tingkat musik tubuh. Kemudian efeknya itu juga sifatnya jelas dan cukup konsisten pada individu dan spesies. Uji toksisitas akut ini berguna untuk menilai potensi toksisitas akut secara kuantitatif setelah pemberian bahan uji untuk pertama kalinya. Salah satu parameter yang digunakan pada uji toksisitas akut adalah lethal dose 50 atau LD50, yakni dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan uji. Namun, kita harus ingat bahwa penilaian efek toksisitas ini tidak mungkin hanya berdasarkan LD50 saja, karena LD50 itu tidak bisa menyajikan informasi tentang mekanisme ataupun tipe toksisitas, serta kemungkinan bagaimana toksisitas ini, apakah ini dia jangka panjang atau pendek. Meskipun demikian, penilaian LD50 ini dapat memberikan kesimpulan ya secara umum, yaitu semakin kecil nilai LD50, maka semakin toksik bahan uji dan juga sebaliknya. Kedua yaitu subkronik. Subkronik ini merupakan uji toksisitas yang bertujuan untuk mendapatkan data dari paparan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada bahan uji atau hewan uji. Nah, ini biasanya dilakukan selama cukup lama ya, 90 hari. Evaluasi hewan uji ini ya meliputi kondisi fisiologis ya, seperti aktivitas lokomotor, interaksi dengan lingkungan, juga uji biokimia darah, lalu hasil metabolisme, pemeriksaan darah, serta pemeriksaan otopsi kematian pada hewan uji. Dengan pemeriksaan hewan otopsi ya, itu kan kita bisa tahu kira-kira bagaimana sih gejala toksiknya. Adapun uji toksisitas ini memakan waktu yang cukup panjang ya, evaluasi hampir sama dengan evaluasi pada uji toksisitas subkronik. Otopsi dilakukan setelah selesai pengujian. Nah, uji toksisitas dapat dilakukan untuk menilai efek reproduksi teratogenik dan karsinogenik, mutagenik, efek imunologi ataupun toksisitas khusus misalnya pada kulit ataupun mata. Nah, yang terakhir yaitu kronik. Nah, ini tuh merupakan jangka panjang ya sifatnya gitu, atau long life. Efek kronis ini disebabkan adanya paparan racun atau toksik dengan tingkat dosis yang rendah pada jangka waktu yang lama. Paparan kronis ini dapat menyebabkan efek buruk terhadap darah, sistem saraf pusat, ataupun ya tekanan darah, ginjal, dan proses metabolisme. Uji toksisitas ini ya telah dilakukan pembatasan menggunakan model hewan dalam rangkaian pengujian, contohnya seperti yang dilakukan oleh European Seventh Amendment to Cosmetic Directive yang disahkan pada tahun 2003. Ini telah membatasi ya penggunaan dari hewan uji coba untuk berbagai jenis tujuan penelitian. Nah, larangan uji toksisitas akut ini termasuk uji genotoksisitas ataupun pada hewan coba yang dikeluarkan pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan penggunaan hewan coba itu membutuhkan selain biaya yang besar, juga membutuhkan waktu yang lama sehingga ya menghabiskan banyak waktu. Serta untuk sebagian besar orang-orang ini berpendapat ya bahwa tindakan ini juga bertentangan dengan etik dan hak kesejahteraan hewan. Hal lain yang cukup penting adalah hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan pada hewan uji coba, yaitu tidak dapat sepenuhnya diekstrapolasikan pada manusia. Lama pengujian toksisitas sendiri biasanya pada tipe akut ini selama 14 hari, lalu subakut itu selama 28 hari, dan subkronik selama 3 bulan, kronik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi dapat kita ketahui bahwa toksisitas akut itu ya lebih rendah lama pemaparannya dibandingkan kronik yang bisa mencapai 2 tahun
pemaparannya gitu ya. Hal ini juga berindikasi ya bahwa tipe kronik ini memiliki gejala yang lebih berat dibandingkan dengan akut gitu. Dan hal ini ya tentunya juga ya membahayakan kehidupan dari segala macam makhluk hidup yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan uji toksisitas dengan sel pungka. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap pengaplikasian uji toksisitas pada sel pungka ini ya menggunakan metode in vitro sebagai pendekatan terhadap model uji yang kita gunakan dalam pengujian. Gitu. Uji toksisitas berbasis sel pungka ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu ada cytotoxicity assay, lalu developmental toxicity assay, dan cell function assay. Nah, yang pertama yaitu cytotoxicity assay. Nah, kategori ini bertujuan untuk menilai viabilitas sel dengan melihat dari seberapa sih efek kerusakan sel yang akhirnya timbul. Parameter yang digunakan adalah L50 untuk cytotoxicity assay. Kemudian terdapat juga beberapa metode untuk menilai viabilitas sel, yaitu antara lain bisa menggunakan pemeriksaan enzim laktat, dehidrogenase, terus trypan blue, lalu MTT, dan ambilan neutron red atau neutral red uptake atau NRU gitu. Nah, yang kedua yaitu development toxicity assay. Nah, peranan sel pungka pada uji ini juga berguna untuk menilai risiko ya dari gangguan diferensi sel pungka karena paparan zat uji gitu. Jenis sel pungka terbaik untuk pengujian ini ya adalah ISCS. Sel pungka ini juga menyerupai proses awal dari perkembangan embrio secara in vivo dan memperlihatkan ekspresi gitu dari profil jaringan spesifik sehingga dapat digunakan sebagai untuk memahami gitu proses yang mendasari organogenesis. Hasil penelitian yang menilai gangguan diferensiasi sel yang disebabkan oleh zat kimia yang kita gunakan dalam pengujian itu dapat digunakan untuk mendeteksi potensi teratogenik atau embryogenik. Nah, yang ketiga yaitu cell function assay, yaitu tes ini dapat dilakukan menggunakan sel-sel primer dewasa yang mempunyai fungsi spesifik. Nah, pengujian fungsi sel ini hanya dapat dilakukan pada sel dewasa ya, yang dimana fungsinya sudah terbukti dengan jelas. Kriteria lain yang dapat digunakan adalah perubahan bentuk sel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi fisiologi sel. Yang yang selanjutnya yaitu pemilihan sel pungka. Nah, pemilihan sel pungka ini tergantung pada jenis uji yang akan dilakukan. Sel pungka embrional berperan penting dalam memprediksi efek embrio toksik atau teratogenik suatu obat. Namun penggunaannya dilarang ya karena adanya alasan etik. Alternatif lain yang bisa digunakan yaitu iPSCS, yaitu teknologi dari iPSCS ini ya mempunyai kemungkinan di mana bisa mewakili gitu bagaimana keragaman dari populasi manusia pada perlakuan yang kita uji di in vitro dan juga penerapan uji toksisitas pada iPSCS ini tidak menentang kode etik yang ada dikarenakan iPSCS ini merupakan sel dewasa yang diinduksi dengan gen-gen yang memicu pluripotensi. Yang berarti sel ini itu tuh bisa mengalami pemrograman ulang, intinya ulang inti sel gitu. Dan menjadi sel yang mirip dengan sel pungka embrional dikarenakan sifat pluripoten yang dimiliki iPSCS. Nah, yang kedua yaitu sel pungka mesenkimal. Nah, sel pungka ini itu digunakan dalam uji toksisitas dan berasal dari sumsum tulang manusia, di mana kemampuannya itu ya sama dengan pungka embrional ketika memprediksi toksisitas ke-12 zat uji standar yang direkomendasikan ICC VAM. Nah, yaitu selanjutnya yaitu kesimpulan. Yaitu kesimpulannya yaitu pengembangan teknologi pada sel pungka telah menawarkan peluang dalam mengurangi penggunaan hewan coba. Selain itu juga waktu serta biaya penelitian dengan penggunaan metode in vitro. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan PPT kali ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.